Oke, halo teman-teman semua. Nah, perkenalkan nama saya Iqbal Afandi. Di sini saya akan bercerita bagaimana saya mengerjakan tentang tugas sosiologi yang diberikan Pak Wawan. Nah, sebelumnya saya mau cerita dikit ya. Saya sebenarnya udah buat video kan, udah 2 kali bahkan. Ada aja kendalanya. Pertama, habis baterai itu lagi buat video tuh. Udah setengah jadi kan, habis baterai ya, buat ulang lagi. Baru buat video lagi kan, yang keduanya nge-like dia tengah jalan, aduh jadi buat lagi nih baru yang ketiga kalinya saya buat. Nah, teman-teman, di sini saya akan bercerita sedikit tentang awal mula pas awal-awal semester ya. Pertemuan pertama itu Pak Wawan tuh nggak masuk di situ, nggak tahu kenapa ya. Nah, pokoknya kami di situ tuh santai lah main, baru masuk ke pertemuan kedua. Nah, di situ Pak Wawan masuk menjelaskan tentang bagaimana ujian akhir semester kami, yaitu kami tidak perlu ujian akhir semester, kami hanya perlu membuat portofolio yang dimana isinya itu dokumentasi proses kami belajar, baru nanti kami presentasikan di akhir semester. Nah, itulah nilai ujian kami nanti. Baru paling nanti di LMS tuh dibuat 1+1 lah yang kayak di Novolan kan. Baru masuk ke pertemuan ketiga. Pak Wan tuh masuk juga. Di situ Pak Wawan menjelaskan sedikit tentang portofolio yang kemarin, baru masuk ke dalam materi kalau nggak salah. Nah, Pak Wawan tuh menjelaskan tentang ini kalau nggak salah, perubahan dan perubahan sosial kalau nggak salah ya. Nah, di situ Pak Wawan menyuruh kami tulis di situ apa itu berubah. Situ saya bingung, berubah apa berubah ya? Udah saya coba berubah kan berbeda, ya udah saya buat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, atau enggak gini, adanya sesuatu yang hal baru. Mungkin ya ada yang kejadian baru atau sesuatu yang baru gitu. Baru setelah itu kami itu dijelasin lah, habis buat perubahan sosial itu dijelaskan Pak Wawan itu dikit-dikit. Perubahan itu apa? Perubahan itu adalah perilaku manusia yang berubah karena yang berubah. Baru perubahan sosial itu karena masyarakatnya terhadap lingkungan, yaitu mereka ngapain karena ada yang perubahan ya kan. Nah, masuk ke week ke apa pertemuan ketiga. Nah, sebelum itu kalau nggak salah kami ada dikasih ini buat forum. Forumnya itu kami disuruh mengikuti apa yang disuruh forum itu. Nah, pertama itu kami disuruh buat forum diskusi, yang dimana kita buat sebuah room atau forum diskusi gitu. Nanti orang ada datang untuk balas punya kita. Saya buat pas itu halo doang kalau nggak salah. Nah, di situ saya perbaiki karena kawan saya ngingetin. Nah, saya buat perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya perubahan, ya kan? Adanya perubahan etika, perilaku, sikap dalam lingkungan. Nah, saya situ juga selipkan pertanyaan biar orang masuk ke diskusi punya saya. Nah, situ kalau nggak salah ada 4 orang yang jawab punya saya. Nah, masuk ke pertemuan keempat ya berarti ya. Nah, di situ kami tuh disuruh lah buat peta konsep. Oh iya, belum peta konsep. Nah, itu kami disuruh untuk mengerjakan mulailah dari diri sendiri. Nah, di situ isinya itu ada kayak materi, disuruh literasi, baru menjawab pertanyaan yang diselipkan ya, di materi-materi itu. Nah, di situ ada materi tentang teori perubahan itu kalau nggak salah di akhir ya. Baru ada yang pertama-tama itu kalau nggak salah perubahan sosial itu apa, baru yang kedua itu perubahan menurut ahli, baru ada pertanyaan berubah itu apa sih, perubahan itu apa, perubahan sosial itu apa. Ya udah saya jawab karena kan udah dijelasin kemarin sama Pak Wawan, ya udah saya udah tahu, jadi saya kayaknya nggak baca lah itu kemarin, nggak tahu ya, karena saya udah tahu dijelasin Pak Wawan kan. Ya udah, berubah itu adalah sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan itu adalah sikap
seseorang yang berubah karenanya ada yang berubah. Kalau perubahan sosial, sikap masyarakat ataupun perilaku masyarakat yang berubah karenanya ada perubahan terhadap uh, perubahan ya. Nah, masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima ya berarti. Di situ kami disuruh buat peta konsep ala Tony Buzan yang isinya itu perubahan sosial. Nah, di situ awalnya ada 6 disuruh kan, kami nego sama Pak Wawan. Jadi 4. Di situ yang menang, kalau kami menang 4, kalau Pak Wawan menang 6. Nah, di situ jawaban emang sweet. Set 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 menang jawaban 3-1 kalau nggak salah ini ya. Udah kami disuruh buat 4 contoh dalam ala Tony Buzan konsepnya. Udah saya buat, gak jadi. Di sekolah itu saya belum siap karena saya masih bingung perubahannya gimana ya. Padahal kemarin udah dijelasin kan, jadi harusnya ada gampang gitu. Ya udah, saya bingung, udah saya belum kerjain. Sebenarnya udah, cuman gambar doang. Jadi masuk ke ada sebuah suatu waktu kami itu kerja kelompok bahasa Indonesia, baru kami itu kan harusnya diskusi tuh tentang bahasa Indonesia, gimana kelompok kami akan presentasi. Aku pikirnya itu ini pasti bakal ngaret orang ini. Nah, jadi saya bawa lah tugas sosiologi, baru saya kerjain di sana. Hampir jadi di situ. Tinggal warna doang nggak siap kalau nggak salah. Nah, saya kerjain di situ sampai setengah jadi, saya selesaiin rumah sampai jadi. Nah, masuk ke pertemuan ke-6 ya berarti selanjutnya. Di situ ada tugas yang disuruh itu buat video. Itu sebenarnya bukan tugas ke-6 sih. Dia online, itu kami tahunya online. Ada buat video, udah saya tengok kan ada tugas nih. Oh, ini ada tugas nih. Udah buat video. Udah langsung video kan. Bla bla bla. Ya udah saya jelaskan. Konsep Alotoni Busan punya saya ya kan, itu ada 4 perubahan saya jelaskan di video itu. Ada perubahannya, adanya munculnya kompor, adanya munculnya komputer, adanya munculnya aplikasi Gojek dan Google. Nah, yang pertama itu komputer, kan munculnya komputer. Nah, perubahannya apa? Orang menjadi lebih mudah mengolah data dalam suatu sistem ataupun aplikasi. Karena dalam komputer ya, pas itu harusnya ada aplikasi. Nah, baru kalau perubahan sosialnya, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengolah data dalam suatu sistem karena adanya komputer, atau lebih mudah lah untuk mengolah data suatu perusahaan. Itu biasanya dipakai perusahaan komputer tuh. Nah, karena adanya komputer. Lalu yang kedua itu kompor. Nah, munculnya kompor. Nah, perubahannya apa? Perubahannya orang menjadi lebih mudah masak, karena sebelum adanya kompor tuh orang masih pakai tungku guys. Tungku itu lama, harus cari kayu, bakarnya lagi, nunggu ada apinya. Baru perubahan sosialnya apa? Orang menjadi lebih mudah untuk memasak, enggak, karena adanya kompor. Baru masuk ke ini yang ketiga, aplikasi Gojek. Nah, perubahannya itu ada yang munculnya Gojek, tinggal tekan pesan pergi. Karena sebelumnya adanya Gojek, aplikasi Gojek itu kita harus ke pangkalan kalau mau naik Gojek. Ke pangkalan naik Gojek, bang kemana? Ke sini. Ya udah, antar gitu. Kalau sekarang aplikasi Gojek, buka Gojek, pesan mau kemana, udah datang pergi. Gampang, simple. Perubahan sosialnya apa? Masyarakat menjadi lebih aktif keluar karena suka berpergian karena adanya aplikasi Gojek. Mungkin salah satunya itu. Baru yang terakhir ini saya ambil tuh munculnya Google. Nah, di mana masyarakat tuh masyarakat berubahnya itu, kita sebelumnya informasi itu dari buku, sekarang tuh bisa lewat internet, lewat Google sekarang. Kalau bisa dibilang kau search, kau yang cari apa, misal nih perubahan sosial itu apa, kau taruh situ muncul ya di situ. Perubahan sosial bla 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 bla. Nah, perubahannya itu apa? Masyarakat orang
jadi lebih orang tuh dapat mengakses informasi lebih mudah eh, karena adanya Google. Nah, kalau perubahan sosialnya, ya masyarakat itu menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih luas karena adanya Google. Kita bisa yang sebelumnya nggak ada informasi ini, sekarang tinggal search ada. Atau bisa dibilang lebih malas juga bisa mungkin masyarakat lebih malas uh, membaca buku karena adanya Google bisa jadi. Nah, itu tugas video kan tadi. Nah, masuk ke tugas selanjutnya itu pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya. Itu nggak tahu ya pertemuan ke berapa. Harusnya ke-7 atau ke-6. Nah, di situ kami tuh disuruh membuat poster. Nah, yang dimana poster ini kriterianya itu harus ada 3 warna, baru minimal tuh 2 teori yang dimasukkan, baru berdasarkan video Pak Wawan. Nah, di situ video Pak Wawan yang kami ambil tuh Pak Wawan lagi main time zone. Nah, yang dimana di detik 8 ya pertama itu teori fungsional saya ambil. Yang dimana itu ada gambar anak Pak Wawan, istrinya sama Pak Wawan yang sedang bermain. Nah, fungsionalnya di mana? Time zone ini berfungsi sebagai tempat hiburan untuk keluarga, anak-anak, yang dimana adanya terjadinya interaksi, persaingan, pengaduan ataupun kayak kelahi-kelahi gitu ya, yang merebutkan siapa yang menang gitu. Pokoknya seru lah. Baru yang kedua itu ada di detik ke-20. Itu saya ambil teori siklus, yang dimana voucher kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah voucher. Nah, yang dimana itu voucher itu saya bilang siklus karena setiap waktu itu pasti ada voucher yang dimana tapi berbeda-beda vouchernya itu, ada yang vouchernya gede, ada yang vouchernya kecil, pasti ada. Itu untuk menarik pembeli agar selalu datang untuk bermain. Itu fungsi dari vouchernya itu bisa masuk ke dalam teori fungsi. Kalau voucher fungsinya itu apa? Nah, baru bukan sampai situ aja tugasnya. Di situ ada cabangnya lagi. Di situ kami disuruh menilai. Kalau nggak salah, ya menilai. Menilai bagaimana punya kawan kita ini kriterianya itu udah pas gitu. Udah termasuk dalam perubahan sosial, baru udah tercantum 3 warna, baru udah sesuai lah kriterianya, ada apalah bla bla bla. Saya nilai kayak normal-normal aja ya, paling 3/4 4/4 ya kan. Yang paling kurang mereka itu dalam desainnya mungkin kalau nggak salah kemarin. Baru ada 1 orang yang nggak kerjakan, nggak ada posternya, ya udah saya nilai 0. Nah, mungkin di situ sampai situ aja ya penjelasannya. Karena yang saya buat ini adalah tugas selanjutnya. Nah, inilah tugas yang saya kerjakan. Membuat video menjelaskan tentang bagaimana saya mengerjakan tugas-tugas sebelumnya yang diberikan Pak Wawan. Nah, mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Kalau ada salah atau kekurangan ya mohon maaf ya bagi teman-teman. Ya, bye-bye.